Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Naratif Kultur, channel yang menyuguhkan kisah kehidupan sehari-hari, baik sedih maupun bahagia, baik suka maupun duka. Karena sedihmu adalah sedihku dan bahagiamu adalah bahagiaku juga. Sudah hampir 4 tahun ini, aku memiliki tetangga depan rumah sepasang suami istri. Aku bukannya ingin menelisik urusan rumah tangga mereka. Hanya saja, belakangan ini aku lebih kerap mendengar mereka bertengkar dibanding suasana mesra seperti saat awal mereka pindah. Tentu saja, aku tidak ingin tahu apa yang menjadi pemicu pertengkaran mereka. Rinto, nama sang suami, ku ketahui bekerja di sebuah bank. Pagi-pagi benar saat aku masih bersantai minum kopi, ia sudah keluar rumah untuk bekerja. Untuk urusan bersosialisasi pun, kami hanya berinteraksi saat ada kumpulan RT atau kerja bakti. Itu pun dia tidak selalu hadir. Rinto sebenarnya ramah, karena ia seringkali menyapa orang-orang yang ditemuinya di jalan. Jadi bukan tipikal orang yang sombong atau acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar. Istri Rinto bernama Santi. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia memiliki usaha pesanan kue atau roti di rumah. Ibuku pun kerap kali memesan padanya saat ada sanak saudara mau datang atau saat ketempatan arisan ibu-ibu PKK. Kue atau roti buatannya benar-benar enak. Aku mengakui hal itu. Baik Rinto maupun Santi berumuran sebaya denganku. Aku sendiri 27. Bedanya adalah kalau ibuku selalu menanyakan kapan aku menikah, kalau orang tua Rinto dan Santi mungkin selalu menanyakan kapan mereka punya anak. Ya, mereka memang belum dikaruniai momongan. Beberapa tetanggaku yang lain bahkan ada yang sudah memiliki 2 atau lebih. Entahlah, mungkin Tuhan memang belum mengaruniai mereka, sama halnya dengan diriku yang selalu kandas setiap kali memiliki hubungan percintaan. Aku pulang dulu mas. Seru Udin dan Beni hampir bersamaan. Aku gelagapan karena lamunanku pada Santi seketika buyar. Keduanya adalah orang-orang yang ikut bekerja di bengkelku. Aku melambaikan tangan, berdiri dari tempat dudukku dan bergegas mengunci pintu gerbang. Setelahnya aku mampir ke angkringan yang berlokasi tidak jauh dari bengkel. Pukul 4 sore lebih 15 menit, aku masih termangu di dalam angkringan. Asap rokok masih mengepul tebal dari mulutku. Kuamati orang-orang semakin ramai berlalu lalang. Mungkin pulang dari kantor masing-masing. Entahlah, tiba-tiba saja ingatanku kembali pada Santi. Perempuan berparas manis itu seperti menggoda pikiranku. Sialan, umpatku. Istri orang, istri orang. Aku tersenyum dalam hati karena terkadang berpikiran konyol, berharap agar Rinto melakukan tindakan bodoh dengan menyia-nyiakan istrinya.
Kalau saja, oh ya, kalau saja. Rasanya aku akan dengan senang hati menerima jandanya. Aku sendiri tidak paham sejak kapan pikiranku selalu tertuju padanya. Lamunanku kembali buyar tatkala ponselku berdering. Kulihat siapa yang memanggil. Loh, kok Ratna? Tanyaku dalam hati. Adikku itu jarang sekali menelpon kalau tidak benar-benar ada keperluan penting. Ada apa, Rat? Tanyaku dalam percakapan di ponsel. Sejenak kemudian aku mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakannya. Ular? Tanyaku. Aku menerima sebuah berita mendebarkan. Rumah Santi kemasukan ular. Dan aku dimintai tolong untuk membereskannya. Agak heran mengingat di kanan kiri pun ada tetangga yang bisa dimintai tolong. Tapi biar sajalah. Bukankah ini menjadi sebuah kesempatan bagiku? Kesempatan untuk membuka kedekatan pada perempuan yang baru saja kulamunkan. Tapi membereskan ular, melihat wujudnya saja sejujurnya aku takut. Tanpa pikir panjang, aku segera bangkit dan melakukan hitungan matematika dengan Mas Arif, pemilik angkringan. Kuberikan selembar uang 20-an ribu, lalu ku minta ia untuk menyimpan kembaliannya. Tugas negara sudah menanti, ucapku dalam hati. Aku segera menarik gas dalam-dalam untuk pulang. Jarak bengkel dengan rumah yang hanya sekitar 3 kilometeran, kususuri hanya dalam hitungan sekian menit. Sesampai di rumah, aku segera sholat asar, lalu dengan gaya bak seorang pawang, kutanyakan di mana makhluk itu berada. Santi dengan takut-takut menunjuk ke arah kolong kursi tamu. Ularnya berwarna hijau muda, katanya. Aku berharap cemas. Semoga bukan ular hijau yang berekor merah. Tongkat kayu pun kusiagakan di tangan kanan. Secara perlahan, perabotan di ruang tamu kugeser satu persatu. Ular hijau itu belum terlihat. Aku masih mencarinya dengan perasaan berdebar. Dan ketika sebuah meja kugeser, ular hijau itu pun muncul secara tiba-tiba dan berusaha menggigitku dengan cepat. Secara refleks aku menghindar sekaligus mengayunkan tongkat kayu yang kubawa. Ular hijau itu semakin ganas. Namun karena posisiku lebih leluasa, aku berhasil menggebuk kepalanya berkali-kali hingga diam tak bergerak. Aku lega setelah mengamati kalau ular itu ternyata adalah gonyo, ular hijau yang tidak berbahaya. Meja kursi ku kembalikan seperti awal. Bangkai ular pun ku bawa keluar. Santi menatapku dengan senyum mengembang, disertai ucapan terima kasih yang tak henti-henti. Semenjak kejadian itu, aku berasa mendapatkan akses untuk lebih dekat dengannya. Bukan dalam arti kedekatan dua orang kekasih yang berpacaran. Aku hanya tidak lagi memiliki rasa canggung untuk menyapanya. Seperti ketika ia dan ibuku bersama-sama belanja di tukang sayur keliling misalnya. Aku yang biasanya sungkan, kini lebih berani mencandainya. Entah sudah berapa minggu sejak ular masuk rumah itu pun berlalu.
Pagi itu, aku sudah bersiap untuk berangkat ke bengkel ketika Santi datang ke rumah. Aku pun mempersilahkannya untuk masuk. Mungkin ibuku memesan kue seperti biasanya. Namun dugaanku meleset karena ternyata ia memang datang untuk sengaja mencariku. Sepeda motornya mogok, katanya. Maka ia memanggilku untuk memeriksanya. Aku mengikutinya. Sesampai di garasi, kuperiksa sepeda motor yang terparkir. Kunyalakan mesinnya. Dan tidak ada kendala sama sekali. Mesin langsung hidup. Sekali lagi mesin kumatikan. Kunyalakan. Kumatikan lagi. Setelah beberapa kali kucoba, kenyataannya memang tidak ada kendala sama sekali. Aman Mbak San, normal kok, kataku menjelaskan. Kunci sepeda motor kembali kuserahkan padanya. Pada saat itulah aku baru menyadari sesuatu. Aku melihat kedua pipinya memerah. Dan warna merah itu sangat jelas sekali bukanlah merupakan warna make up. Maaf, Mbak Santi baik-baik saja? Tanyaku dengan hati-hati. Santi menggeleng. Ada raut wajah sedih dan takut. Ia segera meraih kunci dan akan berlalu begitu saja. Namun aku segera mencegahnya. Mbak Santi kenapa? Ia menghentikan langkahnya. Aku tidak kenapa-napa, Mas. Terima kasih. Jawabnya lalu segera berlalu. Aku menatap punggungnya hingga ia benar-benar menghilang ke dalam rumah. Tidak mungkin. Santi tidak mungkin tidak kenapa-napa. Pipinya. Aku mencoba untuk tidak membenarkan dugaanku. Aku berharap salah. Tapi kurasa warna merah itu adalah bekas gambar telapak tangan Rinto, suaminya. Aku tak ingin memikirkan lebih jauh. Ini bukan wilayahku lagi. Aku tidak boleh ikut campur. Padahal aku merasakan dadaku terbakar panas. Andai memang itu benar, dasar bajingan, umpatku dalam hati. Sampai hampir jam 1 siang, sepeda motor pelanggan masih datang dan pergi silih berganti. Untuk beberapa menit kami terpaksa harus menghentikan pekerjaan karena bagaimanapun kami harus istirahat untuk salat duhur dan makan siang. Perutku terasa melilit karena tadi pagi memang belum sempat sarapan. Aku menitipkan bengkel pada Udin dan Benny. Sementara aku sendiri akan pergi ke toko onderdil sekaligus membeli makan siang. Onderdil yang kucari sudah kukantongi. Tinggal mampir ke warung Padang langgananku. Lumayan jauh kalau dari bengkel. Tapi soal rasa, harga dan tentu saja tingkat kekenyangan adalah hal yang menjadi pertimbangan selama ini. Udin dan Benny pasti sudah kelaparan. Alhamdulillah, dari pagi garapan tidak pernah putus. Dan seperti biasanya, warung ini selalu dipadati pengunjung. Aku memutuskan untuk makan di sana, mengingat perutku benar-benar telah meronta. Setelah antri mengambil nasi, sayur, dan lauk, aku sedikit celingukkan karena semua meja telah penuh. Beruntungnya kulihat orang di meja pojok sudah selesai dan segera berdiri. Tanpa banyak membuang waktu, aku segera mengambil alih tempatnya. Kunikmati suap demi suap makananku.
Aku menahan tawa ketika Udin dan Beni secara bergantian menelepon atau mengirimiku pesan. "Dan, cepat pulang. Perut kami lapar ini." Aku hanya membalas dengan pesan suara. "Oke, sing sabar. Tabahkanlah hatimu." Lalu sebuah emoji tertawa aku kirimkan pada mereka. Selebihnya tak ada balasan lagi, dan aku bisa menikmati nasi padang dengan tenang. Ketika rekukan es tehku tinggal setengah gelas, mataku dibuat terbelalak ketika aku lihat Rinto masuk bersama seorang perempuan. Bukan, perempuan itu bukan Santi. Aku belum pernah melihatnya. Aku semakin terbelalak ketika tangan kanan Rinto dengan santainya bertengger di pundak kanan si perempuan. Dengan segera aku membidik keduanya menggunakan ponsel. Aku tahu mungkin ini salah, karena terlalu mencampuri urusan orang lain. Aku masih mengawasinya sembari menghabiskan minumanku. Hal yang kutunggu pun datang. Ketika tanpa sengaja Rinto menoleh ke arahku. Ia tampak gugup dan segera melepaskan rangkulan di pundak si perempuan. Aku tersenyum dan pura-pura cuek. Acuh tak acuh saja. Aku selesai dan membayar. Tak lupa sengaja kuarahkan pandanganku pada Rinto yang masih tampak salah tingkah. Aku melambaikan tangan saat ia mengarahkan pandangan matanya padaku. Aku mendapatkan kartu as, pikirku. Hingga saking bahagianya, aku malah mencium bungkusan nasi padang buat Udin dan Beni. Entahlah, apakah Rinto melihat kelakuan konyolku atau tidak. Yang penting aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Rinto kemungkinan telah melakukan affair. Sebulan 2 bulan pun berlalu. Aku sedang bersantai di teras rumah sembari menantikan azan maghrib ketika ibuku memanggilku. Tanpa menjawab apapun, aku segera bergegas memenuhi panggilannya. "Yo Bu, ada perintah?" tanyaku padanya. Ibuku segera mengeluarkan sebuah kertas kecil, lalu menjelaskan padaku kalau di dalam kertas itu ada deretan nama-nama roti dan kue yang akan dipesan pada Santi, berikut dengan jumlah masing-masingnya. Aku pun paham dan akan ke rumahnya nanti kalau sudah turun maghrib. Allahu Akbar, Alhamdulillah, maghrib pun selesai. Aku beranjak keluar dari masjid. Bayang-bayang wajah Santi seketika melintas di dalam pikiranku. Istri orang bro, istri orang. Suara dari dalam hati kembali mengingatkanku. Aku paham, Santri istri orang. Namun tak urung langkahku pun tetap tergesa, hanya demi ingin segera mengetuk pintu rumahnya. Agak gugup saat aku sudah berdiri tepat di ambang pintu. Catatan kecil yang diberikan ibuku kupegang erat agar tidak jatuh atau terbuang. Rangkaian kata pun sudah kupersiapkan agar tidak belibet nanti saat berhadapan dengannya. Tanganku sudah melayang hendak mengetuk pintu ketika aku mendengar sebuah pertengkaran. Kupasang telingaku dengan seksama. Siapa tahu mereka sedang menonton drama di televisi. Tapi aku semakin yakin kalau mereka memang sedang bertengkar. Aku sangat hafal suara mereka.
Apalagi saat Rinto membentak-bentak. Sementara sesekali waktu Santi berteriak kesakitan. Mungkin ditampar atau hal lain. Mas, kalau kamu memang sudah tidak cinta aku lagi, lebih baik ceraikan aku. Silahkan cari wanita lain yang lebih bisa membahagiakan ibumu. Aku tidak mau tersiksa seperti ini. Lebih baik ceraikan saja aku. Santi berkata dengan terbata-bata. Tangan yang sudah melayang kutarik kembali. Bergetar dadaku. Aku semakin paham hubungan mereka memang tidak sedang baik-baik saja. Terus terang aku ikut senang kalau mereka bercerai. Itu berarti akan membuka kesempatan bagiku. Tapi apakah dengan hal itu berarti aku ikut berdosa? Karena ada doa yang tidak baik dalam hatiku. Bukankah doaku yang seharusnya adalah semoga mereka segera berbaikan dan kembali menjadi suami istri yang dipenuhi kerahmatan. Hati ini terasa perih. Aku pun membalikkan badan. Hingga tinggal mendekati 3 atau 4 langkah lagi menuju rumah ketika aku dengar sebuah pintu terbanting dengan keras, disusul oleh suara jeritan minta tolong. Secara refleks aku menoleh karena suara itu memang berada persis di belakangku. Aku sangat terkejut karena Santi berlarian tunggang langgang dikejar suaminya sendiri. Aku berbalik badan, sementara dengan nafas tersengal, Santi berlindung di punggungku. Melihat Rinto yang kesetanan, sembari membawa pisau, aku pun mencoba untuk menenangkannya. Tapi apa yang terjadi? Ia justru menghardikku agar melepaskan istrinya. Tentu saja aku akan pasang badan. Bukan karena yang sedang kulindungi ini adalah Santi. Namun yang pasti, aku tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan. Rinto kembali menghardik. Ia memintaku agar tidak melindungi istrinya. Ia bahkan mengancam akan membunuhku juga kalau aku tidak menyerahkan istrinya. Ancaman yang tidak bisa kubuat main-main. Dalam jarak yang hanya sekitar 3 meteran, Rinto sudah mulai menerjang maju. Namun tindakannya ia urungkan karena jeritan Santi rupanya telah mengundang perhatian tetangga kanan kiri, termasuk bapakku. Orang-orang berhamburan. Dan setelah mengetahui situasi yang terjadi, mereka langsung menerjang Rinto, melumpuhkan laki-laki itu. Dan kejadian di selepas maghrib itulah aku melihat seorang suami bernama Rinto untuk yang terakhir kalinya. Saat itu ia diringkus dan diserahkan ke kantor polisi. Sampai pada akhirnya sidang demi sidang di pengadilan agama pun mereka jalani. Hingga pada akhirnya setelah beberapa bulan kemudian mereka resmi berpisah. Sebuah angan-angan atau doa yang tanpa sengaja pernah terlintas dalam benakku, kini benar-benar menjadi kenyataan. Aku mengajak Santi duduk di sebuah kursi. Untuk pertama kalinya setelah lama tidak melihatnya pasca bercerai, aku menelepon dan mengajaknya jalan-jalan di sebuah taman. Dia tidak menolak ajakanku, yang berarti aku memiliki sebuah kemungkinan untuk bisa menuju ke arah yang lebih serius.
Sesaat setelah kami saling berbasa-basi, menanyakan kabar dan lain-lain, aku lantas memintanya untuk bercerita. Dan dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangganya. Aku sudah yatim piatu sejak berumur 12 tahun. Sejak itu aku pun diasuh budeku yang tinggal di luar kota. Dengan begitu, secara otomatis, aku pun meneruskan sekolah di kota budeku. Ekonomi keluarga budeku yang agak pas-pasan membuatku mengubur impianku untuk melanjutkan kuliah. Sampai pada akhirnya setelah lulus SMA, aku diterima bekerja di sebuah pabrik konveksi. Setelah bekerja selama kurang lebih 3 tahun, aku mengenal seorang pegawai bank. Itu karena aku seringkali bertransaksi di bank itu. Dari sanalah hubungan kami semakin dekat. Mungkin bisa dikatakan kalau kami berpacaran meskipun tanpa ada kata saling mengutarakan isi hati. Sebenarnya, ia memang baik, penuh perhatian, dan sayang padaku. Namun, suatu kali saat aku diperkenalkan pada kedua orang tuanya, aku mendapat perlakuan yang kurang mengenakan hatiku. Intinya, orang tua Rinto tidak merestui hubungan kami, sebab aku berasal dari keluarga yang bagi mereka tidaklah sebanding. Namun, Rinto tetap bersikeras. Jauh hari sebelum Rinto melamarku, aku bahkan sempat mengundurkan diri dari hatinya. Aku tidak ingin sebuah hubungan pernikahan tanpa restu dari orang tua. Namun ia tetap meyakinkanku bahwa kedua orang tuanya telah salah menilai. Ia berjanji akan membahagiakanku, tak peduli bapak ibunya tidak merestui sekalipun. Setelah menikah, kami sempat mengontrak rumah. Tujuannya jelas, agar kami mandiri dan jauh dari intervensi kedua orang tua Rinto. 3 tahun berlalu, alhamdulillah kami pun bisa membeli rumah yang membuat kita menjadi tetangga. Namun, setelah hampir 4 tahun berada di rumah sendiri, justru tabiat Rinto berubah. Utamanya karena aku belum juga dikaruniai momongan. Dan atas dasar alasan itulah, Ibu Rinto semakin mendesak anaknya untuk menceraikanku. Sekali 2 kali Rinto masih kuat atas desakan ibunya. Namun tak urung pikirannya pun lama-kelamaan mulai goyah. Ia menjadi lebih mudah marah, temperamen, bahkan tak terhitung tubuhku menjadi sasaran kemarahannya. Aku sudah memintanya untuk menceraikanku, tapi pikirannya yang kacau justru menuduhku kalau aku memiliki laki-laki lain. Pertengkaran demi pertengkaran yang pada akhirnya memuncak. Selepas maghrib itu, ia benar-benar kesetanan. Kalau saja aku tidak cepat keluar rumah waktu itu, mungkin nasibku sama seperti ayam potong. Syukurlah semua itu sudah berlalu. Kabar terakhir yang ku dengar, ia sudah menikah lagi. Tapi aku ikhlas, Mas. Semoga ia mendapatkan kebahagiaan bersama istri barunya. Santi pun terdiam. Tatapannya jauh memandang ke arah langit. Aku juga terdiam. Hatinya tersakiti. Namun ia masih mau mendoakan mantan suaminya agar bahagia. Oh, betapa mulia sekali akhlakmu, batinku dalam hati. Aku teringat sesuatu. Segera aku keluarkan ponselku, lalu kuperlihatkan apa yang kulihat saat berada di warung Padang pada waktu itu. Maaf kalau aku telah lancang mengambil foto ini dan baru saat ini memperlihatkannya padamu. Santi memandangiku. Tatapan matanya teduh.
Aku sudah lama tahu, Mas. Aku bahkan pernah mengobrol dengannya. Ya, dialah istri Rinto yang sekarang. Santi, aku ingin segera meneruskan kata-kataku, namun tiba-tiba lidahku terasa keluh. Ia masih memandangiku, seakan memintaku untuk meneruskan kata-kataku. Benar saja, sebuah bisikan dari dalam hati mengatakan kalau inilah saatnya. Lalu dengan nada sedikit bergetar, pertanyaan itu pun terucap. Maukah kamu menjadi istriku? Santi masih menatapku. Kali ini matanya tampak berkaca-kaca, seakan masih tak percaya. Aku mengulangi pertanyaanku sekali lagi. Ia masih terdiam. Namun setelah kudesak, ia pun menjawab dengan mengatakan bahwa statusnya kini bukanlah perawan lagi. Apakah orang tuaku nanti akan rela hati menerimanya? Santi mengatakan dengan jujur, ia masih trauma apabila ternyata kedua orang tuaku tidak merestui. Namun aku meyakinkan padanya. Aku telah berdiskusi dengan bapak, ibu, dan adikku. Aku juga sudah meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan keyakinan untuk menikahinya memang sangatlah kuat. Baiklah, Mas. Jujur saja, aku pun memiliki rasa padamu. Kalau kamu memang yakin padaku, mari kita ulangi sekali lagi. Bersama kita mohon doa restu dari bapak ibumu. Kita juga mohon doa restu dari Pak De Budeku. Mendengar jawaban Santi, aku pun mengucap syukur berkali-kali. Ya Allah, betapa kini semua begitu kau mudahkan. Setelah sekian lama pertanyaan ibuku kapan aku akan menikah, jawaban itu telah ada di depan mata. Dan aku pun menggenggam erat tangan Santi, bersiap menyambut hari esok yang lebih bahagia. Aku memang tidak berjanji untuk setia. Aku hanya bisa berjanji untuk tidak akan pernah menyakitinya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.